Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Dan kami boleh bangkit dari tempat tidur kami untuk memulai aktivitas kami. Sebelumnya kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tujuan hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, lagu hidup ini adalah kesempatan, merupakan salah satu lagu yang didedikasikan kepada para senior, para pelayan yang dalam akhir hidupnya masih setia untuk melayani Tuhan. Atau kalau kita pernah lihat sebuah anekdot dalam sebuah video singkat di mana seseorang ketika dipanggil, saya memanggil engkau sebagai pelayan, dia berkata, oh tidak bisa karena saya masih muda, saya masih sekolah minggu. Lalu ketika beberapa tahun kemudian, ketika dia sudah beranjak remaja, mari engkau dipanggil sebagai pelayan Tuhan menggunakan talentamu. Oh saya masih terlalu muda, saya masih remaja. Dan ketika dia sudah dewasa, dia menjadi seorang pemuda yang berhasil dalam karir pekerjaannya, kembali dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Oh dia bilang, oh saya cukup sibuk ini karena saya sedang berusaha memaksimalkan pekerjaan saya. Oke, dibiarin. Dan ketika dia sudah berusia 40 tahun, dia berkata, oh saya sedang memantapkan karir saya yang semakin hari semakin mapan. Dan itu pun berhenti sampai di situ. Dan akhirnya dia tidak dipanggil-panggil lagi. Ketika dia sudah mapan, dia tidak panggil-panggil. Dan giliran tibanya napasnya sudah sering sakit-sakit, dia yang mengajukan diri untuk melayani Tuhan. Itu sebuah anekdot, tetapi dalam hidup ini setiap kita punya tujuan hidup. Tadi si pemuda, si sekolah minggu, si remaja, si pemuda menyatakan dirinya masih terlalu muda untuk melayani dan belum, skip saja dulu. Dan dia punya tujuan hidup, yakni mengerjakan pekerjaannya, masa depan yang indah. Tetapi ada kalanya ketika diminta untuk melayani Tuhan sebagai part-time, sebagai pembantu dalam pelayanan, bisa saja kita memiliki tujuan hidup dalam hidup ini, baik untuk masa depan yang baik. Tapi jangan lupa bagaimana Tuhan juga mau kita untuk melayani Dia. Nats yang disampaikan oleh pemazmur sungguh luar biasa ketika dia berkata, aku tidak akan mati. Bagaimana dia memiliki sebuah iman pengharapan yang berkata bahwa secara kedagingan dia mungkin saja akan mati, tetapi secara kerohanian dia yakin dan percaya dia tidak akan mati, tetapi hidup. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya ketika Tuhan masih mempercayakan umur yang panjang kepada dia, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia, dia berkata, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tujuan hidup yang dimiliki oleh pemazmur ini menyatakan bagaimana dia sebagai seorang pengikut Tuhan, sebagai seorang penyembah Tuhan, tidak hanya sampai sebagai orang yang mendengarkan, sebagai orang yang dilayani, sebagai orang yang duduk sebagai jemaat, tetapi dia berkata dia mau dipakai Tuhan, dia mau memakai kesempatan yang dia miliki untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain terberkati dari kesaksian yang dia sampaikan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini boleh juga mengingatkan kepada kita pentingnya pelayanan, apapun itu tugas pelayanan yang dipercayakan bagi kita.
kita boleh maksimal untuk melakukannya. Selama masih ada kesempatan, mari kita pakai hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menceritakan Tuhan melalui mulut kita, menceritakan kebaikan Tuhan melalui juga perbuatan kita. Dan apa yang kita lakukan, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, buahnya lebat melalui cara hidup kami yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Kami akan mulai aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.